Yang saya hormati Wakil Bupati Sumba Barat Daya, pimpinan atau perwakilan dari Bulog, dan juga pimpinan dan perwakilan dari PT Pupuk Kaltim, Ketua DPD Nasdem, Pak Primus, Pak Don Bosco, Kak Yuli, Kakak Ratu, dan juga Kakak Jati, para petani pejuang yang saya banggakan, yang dirahmati Tuhan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, hari ini berkat ridha Allah Tuhan Yang Maha Esa pula, walaupun NTT sedang dirundung dengan musibah yang besar, hari ini berkatnya kita dapat berkumpul bersama-sama untuk melakukan panen massal dari hasil demplok yang dikerjakan di Sumba Barat Daya ini, yang merupakan pilot project atas inisiatif dari Kakak Yuli dan juga Kakak Ratu dan juga Kakak Zaki. Bagaimana kita bisa meningkatkan produksi daripada pertanian, hasil pertanian para petani dari Sumba Barat Daya ini sendiri. Tempat sekarang ini adalah pilot project yang kedua setelah di daerah Gorontalo. Tepuk tangan. Karena selama ini saya selalu mendengarkan bagaimana suara hati para petani pejuang ketika mau panen, mau menanam, bagaimana tadi disampaikan oleh kepala ketua kelompok tani tadi, bahwa kesulitan mendapatkan pupuk dan bibit. Ketika masa panen, harga pun jatuh. Hampir semua daerah yang saya kunjungi, kalau berbicara dengan para petani, selalu isinya sama. Dari situlah saya berpikir, apa yang harus dilakukan? Tentu, makanya saya bekerja sama dengan PT Pupuk, yang tentunya juga terobosan-terobosan yang kami lakukan adalah menggunakan pupuk non-subsidi, bukan pupuk subsidi. Kenapa? Memang non-subsidi ini lebih mahal daripada pupuk non-subsidi, lebih mahal daripada pupuk subsidi. Tetapi kalau hasilnya bisa 2 kali lipat, tidak salahnya kita mulai berpikir menggunakan yang non-subsidi itu sendiri. Betul kan? Kalau non-subsidi bisa meningkatkan 2 kali lipat, artinya akan ada pendapatan para petani lebih baik daripada yang menggunakan subsidi itu sendiri. Itulah kenapa saya berpikir bukan hanya meningkatkan produksi, tapi juga bagaimana meningkatkan pendapatan petani dari penggunaan produk non-subsidi itu sendiri, supaya para petani bisa mendapatkan manfaat. Tentunya pula di samping tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, banyak tentang irigasi dan lain sebagainya. Itu adalah satu hal lain yang harus kita selesaikan secara keseluruhan. Tadi kalau disampaikan yang pipa tadi Pak ya, yang patah. Saya kira itu nanti saya sudah bicara sama Ketua DPD, ya Ketua DPD kita, DPD Nasdem. Saya bilang tolong bantu dikerjakan saja, ya supaya partai langsung
fraksi Nasdem mengambil inisiatif langsung. Ya, tolong dijalankan Pak nanti. Kalau ada apa-apa nanti Pak Kakak Yuli berkoordinasi untuk urusan biayanya nanti. Yang penting para petani punya kepastian, bekerja dengan tenang. Mereka petani ini petani pejuang, Pak. Ini yang kita bantu. Kalau bukan beliau, kita punya martabat derajat kehormatan kita itu rendah. Saya terus terang sangat bangga dengan para petani. Karena kakek saya juga petani negara lain supaya kita bisa beli. Saya bisa begini, padahal kita punya lahan yang luas. Para petani kita petani yang rajin. Saya juga ulet. Kalau bukan kakek saya, bukan leluhur saya, mungkin saya nggak ada di panggung ini sendiri. Itu siapa yang membesarkan? Karena para petani itu sendiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya banggakan, kehadiran ini, kehadiran saya juga untuk melihat bagaimana sukses dan melihat bagaimana pertanian yang di sini. Saya lihat bahwa Sumba, NTT mempunyai lahan yang sangat luas yang bisa memberikan value, nilai kepada bangsa ini sendiri. Kemarin saya berbicara dengan Bupati Sumba Timur. Saya juga diskusi tadi dengan Bupati Sumba Tengah. Berbicara tentang peternakan, berbicara tentang lain. Di Sumba ini pasti bisa dikerjakan, asal perlu keseriusan kita semuanya. Kebetulan saya Wakil Ketua DPR yang juga membawahi daripada Komisi 4 Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kelautan. Dan saya dengan Kakak Yuli yang juga anggota Komisi 4 di DPR RI, terus berdiskusi gimana cara memecahkan persoalan dihadapi oleh para petani itu sendiri. Kita ingin bangsa kita, karena pertanian adalah fondasi ekonomi nasional kita. Jadi bapak-bapak ini pejuang, makanya saya katakan petani pejuang. Ya, bukan hanya sekedar petani yang menggarap, tapi bapak ini petani pejuang tanpa bintang jasa. Justru saya ini yang di DPR yang harus pikirin bapak-bapak. Tidak boleh bapak-bapak itu, para petani, punya persoalan. Kalaupun jangan sampai batuk. Kalau perlu jangan sampai batuk. Ya, artinya harus bisa bekerja, bapak bekerja dengan baik dan tenang. Hari ini saya datang kembali didampingi oleh Direktur Pimpinan dari PT Pupuk, Pak Komar, dan juga dari Bulog yang akan sebagai off-taker, membeli, yang menjamin pembeliannya. Tetapi harus kualitasnya premium. Kita harus bikin kualitas beras yang premium, yang bagus. Jangan lagi bicara beras biasa. Kita harus bangun. Nah inilah, kalau di PT Pupuk dia punya konsep namanya Agro Solution. Kalau saya mengatakan kita membangun ekosistem baru yang kita orkestrakan, karena menyangkut kementerian-kementerian yang lain. Di situ ada Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN karena pupuk ini, maupun ada juga Kementerian Keuangan, ya, dan ada juga Kementerian Koperasi. Ini harus disinergikan semua program-programnya untuk bisa mendorong pertanian. Karena kalau dilepas kepada kementerian satu, kementerian tidak akan mungkin jalan, agak susah jalannya. Padahal semua mempunyai program yang sama. Itu Wakil Ketua DPR punya tugas mengkoordinasi. Jadi Bapak Ibu yang saya banggakan, insya Allah dengan program ini yang ada, saya berbicara sama Kakak Yuli, sekarang ini templotnya adalah 3 hektar ya? 3 atau 5? 3 hektar. 3 atau 5 hektar ya sekarang? 3 hektar. Ini kalau luas panjang ini berapa hektar ini semua? 200 lebih hektar Pak. 200 hektar. Sistem tanah ya. Kalau di sebelah sana Nah, 500 lebih hektar. Nah kalau bisa nanti saya minta ke Pak Kakak Yuli sama Pak Komar, bagaimana bisa dikembangkan jangan cuma 3 hektar Pak, supaya 200 hektarnya itu bisa tidak kita naikkan menjadi 10 ton per hektarnya. Jadi kalau udah 10 ton, kalau ada 200 hektar berarti sudah ada 2000 ton beras premium yang dihasilkan.
Bagaimana bangganya bapak-bapak para petani kalau beras ini dikonsumsi oleh seluruh orang Indonesia. Dari mana berasnya? Dari Sumba Barat Daya. Sehingga kalau dia mau tahu di mana Sumba Barat Daya, datanglah ke sini, lihatlah keindahan alamnya, lihatlah lingkungannya, lihatlah keramah tamahannya masyarakat Sumba Barat Daya. Ini yang harus kita tunjukkan. Sehingga nilai tambah nanti Sumba Barat Daya itu bukan cuma pertaniannya aja, adat istiadatnya, budayanya, dan lain sebagainya. Dari mana orang kenal? Dari berasnya yang enak dan sangat luar biasa. Jadi kalau orang tanya, bagaimana beras Sumber Daya Barat? Hanya ada dua, enak atau enak sekali. Nggak ada yang bilang nggak enak. Jadi itulah Bapak Ibu, Pak Komar, mungkin kita bikin kalau bisa diperluas Pak, supaya langsung kita kerjakan. Cuma ada satu nanti, Kakak Yuli, untuk memperluas program ini, menurut saya kita harus buat koperasi. Jadi Bapak Ibu ini sebagai investor-investor, pejuang-pejuang yang harus berhimpun dalam koperasi. Koperasi ini milik Bapak Ibu semuanya. Sebagai anggota daripada koperasi itu adalah pemiliknya Bapak Ibu semuanya. Nah, koperasi inilah nanti yang mempersiapkan kebutuhan pupuk dan bibit. Dan koperasi inilah yang akan mengumpulkan, membeli, yang nanti juga akhirnya di off-takernya atau terakhir di Bulog itu sendiri. Kalau kita sudah berproduksi kepada sampai dengan 2000 ton, 500 hektar, itu step selanjutnya adalah harus masuk kepada industri itu sendiri. Di sini sudah ada Pak, industri pengeringan dan penggilingan beras. Belum. Sudah harus masuk ke sana supaya kualitas berasnya makin terjamin. Karena beras yang saya tahu, untuk menciptakan beras premium yang bagus, setelah dipanen 5 jam itu harus sudah dikeringkan. Kalau lebih dari itu, beras itu bisa rusak langsung kualitasnya. Makanya next step itu kenapa harus ada koperasi, supaya koperasi invest, melakukan, membuat pengeringan dan penggilingan beras itu sendiri. Nah, kalau itu terjadi, jadi dari awal, dari hulu sampai hilir, proses pertanian mulai menanam ini akan menjadi lebih baik, dan produktivitasnya selain hasilnya ini naik, totalnya akan naik sebanyak 30%. Dan kalau naik 30%, tentu bapak-bapak sebagai anggota koperasi akan mendapatkan manfaat, pendapatan 1 tahun pasti. Dan juga kalau ada untung koperasinya, nah pasti Bapak Ibu akan mendapatkan keuntungan lagi. Nah, tapi kita harus berhimpun bersama-sama bagaimana kita membangun koperasi, membangun usaha tani itu sendiri. Saya minta kepada Kakak Yuli dan Kakak Ratu dan juga Kakak Zaki, mungkin di daerah Sumba ini, coba kita mulai masuk kepada industri pertanian yang modern, ya. Jadi itu adalah visi saya ke depan, kenapa saya mulai ingin masuk dan melihat dengan memulai develop ini untuk memastikan ini bisa atau tidak. Karena kalau sudah masuk ke sana investasinya besar. Tapi kalau sudah ada Bulog yang menjamin, saya kira investasi itu tidak jadi besar lagi. Karena apa? Ada yang menampung resmi, asalkan kualitas. Dan untuk itulah kita membuat beras berkualitas. Saya tidak akan lama, sekali lagi terima kasih. Oh ya, saya baru diberitahu sebetulnya masalah irigasi ini Kakak Yuli ini sama Kakak Ratu ini luar biasa. Saya itu di ruang kantor saya di DPR, beliau itu sampai duduk nongkrongin saya hanya untuk bicara irigasi. Bagaimana irigasi di sini harus selesai, nggak boleh. Nanti tuh saya ditungguin di ruang kantornya. Ya, jadi sangat kasih tepuk tangan lu sama kakak-kakak tadi. Beliau ini gubernur, tapi mau turun ke lapangan basah-basah becek-becek. Luar biasa kan? Tapi galaknya setengah mati. Karena apa? Disiplin beliau. Saya aja hormat sama beliau. Alhamdulillah. Udah ya?
Saya baru dikasih tahu sama tenaga ahli saya, staf ahli saya bahwa irigasi sudah dapat persetujuan berapa? Oh, 300 meter. Tahap pertama 300 meter akan dibangun irigasinya di sini. Tahun ini juga akan dibangun segera. Hah? Oh iya. Ya, itu tadi karena ditungguin. Jadi Pak Wabuk, ini beliau ini nunggu saya. Jadi kalau saya belum datang ditungguin aja. Kadang-kadang galak-galak, kadang-kadang manis-manis gitu. Tapi kita beruntung NTT punya wakil seperti beliau-beliau. Ini nggak ada duanya. Kalau udah mau serius, apapun dikejar. Jadi harus bangga. Jadi jangan lupa pilih beliau lagi nanti ya. Ini masih 2024. Cuma deh sekarang udah diingat-ingat saja. Jadi gitulah Bapak Ibu. Insya Allah masalah irigasi tadi juga yang terputus tadi itu akan dikerjakan oleh Ketua DPD kita. Dan juga mengenai pertanian, mengenai pupuk. Nanti kita juga dengan dari PT Pupuk. Jadi kita udah nggak bicara lagi soal pupuk subsidi. Kita akan tinggalkan subsidi kalau perlu. Kita bantu pemerintah. Karena sulit pasti. Isu subsidi ini isunya nggak pernah selesai. Jadi kita masuk kepada non subsidi, tapi ada kepastian buat para petani untuk bertani. Karena bapak-bapak ini adalah pejuang-pejuang. Ya, kalau bukan beliau-beliau, mana mungkin kita bisa jadi orang hebat. Kita nggak akan mungkin, kehormatan kita ini ada di tangan beliau semuanya. Jadi kita harus jaga beliau, jangan sampai batuk, jangan sampai masuk angin. Ya, gitu ya Pak, Bapak-bapak. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada bapak-bapak. Sekali lagi izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kerja keras Bapak Ibu semuanya. Sini ada berapa petani nih yang hadir? Ketua tani semua. Ketua tani mana? Ketua tani maju. Pak, maju. Ketua kelompok. Petani di sini. Tolong berdiri dulu semuanya. Ada berapa petani di sini saya mau tanya? Ketua. Kini ndio na ketua. Lah kok ayo gede. Di situ aja. Saya lihat ada berapa petani di sini? Ada berapa kelompok tani di sini anggotanya? Saya bangun ke dalam begitu ya. 25. Ada berapa kelompok tani di sini? Semua kelompok tani. Yang sekarang ini. Ini semua kelompok taninya berapa lahannya? 10. Jadi ada berapa sekarang? Desa Timatana aja 230 hektar. Berapa petani? 522 kakak. 520. Petaninya tadi kan itu 10 kali 25, 240. 250 petani, 200 lebih hektar. Hektar satu petani ya. Atau ya, kita bisa tahu. Yang lain juga masuk. Oh, ini. Oh, ini. Ikut campur tetapi belum Ya, kelompok. ya. Oke, berarti masih ada yang lain. Masih ada yang lain. Kita totalnya hampir 500. 500 petani. Tapi mereka itu harus diwajibkan untuk masuk ke kelompok semua karena nanti kemudian akan koperasi. Oke, kalau tidak masuk tidak bisa dapat fasilitas apapun. Oke. Begitu ya? Setuju? Bisa ya? Ini demi kebersamaan kita semua. Sudah ada koperasi? Dalam proses. Jadi nanti kalau koperasi sudah terbentuk, saya akan taruh uang 100 juta sebagai modal. Saya akan kasih 100 juta sebagai modal. Ibu Ranti yang urus. Ya, Ibu Ratu yang urus ya. Jadi saya kasih modal 100 juta sebagai modal awal. Tapi bapak-bapak harus ikut iurannya mesti jalan.
koperasinya mesti digedein. Ya, setuju kan? Setuju. Supaya koperasi kita kuat, makin besar kuat, kita makin sejahtera. Nah, sebagai bentuk keseriusan, komitmen saya dan terima kasih saya karena hasilnya cukup bagus, saya akan taruh uang 100 juta di koperasi. Ya, nanti kalau Kakak Ratu ya, setelah dibentuk koperasinya kasih tahu saya. Begitu ya? Baik, terima kasih. Tolong duduk lagi. Nanti wajib laporan ya. Melalui Kakak Ratu. Jadi demikian, saya kira sampaikan saya pada sore hari ini. Sebagai terima kasih, alhamdulillah cuaca bersahabat dengan kita semuanya. Ini bukti bahwa kita dapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita dapat dilindungi atas perjuangan kita semua. Demikian, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua DPR RI sudah memberikan solusi. Semua masalah yang ingin ditanyakan sudah terjawab sebelum ditanya. Ya, kita sekali lagi tepuk tangan untuk dan saat ini rombongan akan menuju ke Renabolo. Terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir bersama-sama hari ini mengikuti panen raya yang sudah berjalan. Kita akan masuk dalam doa karena situasi hujan, jadi tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu.